Patokan pidana penjara oleh karena itu jadi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Masih dari dunia kriminal, di bulan Februari 2023, sebuah video kekerasan yang merekam aksi Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap korbannya David Ozora viral di media sosial dan menjadi perhatian publik tanah air. Dalam video tersebut, Mario Dandi bersama pacarnya AG serta kawannya Shane Lucas telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan cara menendang hingga menginjak kepalanya yang membuat korban tidak berdaya di atas aspal. Mario Dandi Satrio menganiaya David Ozora di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 20 Februari 2023. Mario menganiaya David karena marah setelah mendengar kabar sang pacar AG yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh David. Mario menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di rumah sakit selama berbulan-bulan. Terkait peristiwa ini, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi dan temannya Shane Lucas serta AG menjadi tersangka. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi kemudian menggelar reka adegan. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sebanyak 40 adegan diperagakan. Sementara itu, terkait kasus tersebut, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, meminta maaf dan meminta agar berdamai. Namun hal tersebut ditolak oleh keluarga David. Hobi Mario Dandi yang kerap pamer harta pun menjadi perhatian publik dan mengakibatkan borok Rafael Alun Trisambodo yang saat itu menjadi pejabat pajak terbongkar. Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat pejabat Dirjen Pajak Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo. Dan tidak hanya itu, KPK juga menetapkan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menjadi tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Halo Insight Storyan, saya Anggi Pasaribu dan Anda kembali menyaksikan Insight Story with Anggi. Di tahun yang baru, biasanya kita melupakan masalah-masalah yang ada di masa lalu. Tapi nggak begitu kalau untuk kasus-kasus yang sudah masuk di persidangan dan yang sedang menunggu putusan dari majelis hakim. Ini seperti salah satu kasus, yaitu kasus Rafael Alun. Teman-teman pasti ingat dong, di mana ada kasus Mario Dandi menganiaya anak di bawah umur David Ozora hingga nyaris tewas. Dan karena peristiwa penganiayaan ini akhirnya membawa nama sang ayah yang adalah mantan Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Jakarta Selatan sampai harus terseret dan harus terlibat proses hukum. Dan teman-teman juga tahu bahwa netizen begitu geramnya melihat tingkah laku sang anak, akhirnya mencari tahu berapa sih harta kekayaan pejabat pajak ini, dan akhirnya beneran dong ketahuan, bahkan sampai dikuliti asal muasal harta kekayaannya Rafael Alun. Dan ternyata betul tuh kalau saya bisa mengutip dari bahasa-bahasa netizen di sosmed yang katanya penguasa Jakarta Selatan tersangkut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang memanfaatkan jabatannya. Dan setelah menjalani proses persidangan awal Januari ini, Rafael Alun harus mendengarkan vonis dari majelis hakim. Jadi mengawali 2024 kembali turun ke lapangan dan kali ini di Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat. Sekarang ini agendanya itu adalah putusan dari majelis hakim untuk terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Jadi sebetulnya nih teman-teman, kalau aku sendiri pengen menyaksikan keberpihakan terhadap keadilan itu masih ada atau enggak. Karena sebetulnya dari semua persidangan yang sudah berjalan, fakta-fakta hukum di persidangan itu sudah menguatkan dakwaan KPK terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo ini bahwa memang dia diputus bersalah, yaitu menerima gratifikasi miliaran rupiah
Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Apakah keluarga dari terdakwa sudah ada yang hadir atau kuasa hukumnya atau gimana sih? Situasi seperti biasa, kita masuk ke dalam. Karena biasanya kalau agenda di pengadilan itu, lihatnya sini bisa kan? Karena biasanya kalau agenda di pengadilan itu suka nggak menentu ya. Dan biasanya akan makan waktu untuk menunggu yang cukup lama. Kalau agendanya jam 10, nanti tiba-tiba mulainya bisa jam 2. Kalau agendanya jam 1, bisa jam 3. Jadi untuk killing time, bawa buku. Tadi itu dipertanyain, ngapain bawa buku? Ya karena jadi wartawan itu harus suka baca, Cie. Udah mulai rame nih sama wartawan. Ibu keluaran, dulu itu makanannya. Sama ibu ke lantai 3 ya. Oke, jadi sebetulnya Rafael Alun ini udah dituntut oleh JPU 14 tahun penjara. Terbukti bersalah menerima gratifikasi 16,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Berarti hari ini kita akan lihat apakah vonisnya lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau justru semakin lebih rendah. Bener kan? Jadi sidangnya ditunda dari jam 10, jam 11, terus sekarang jadi jam 1. Ini mungkin untuk mengingatkan teman-teman lagi ya, siapa tahu ada yang lupa atau ada yang nggak tahu. Jadi sebelum kasus ini mencuat, sebelumnya itu ada video viral Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dari situ tuh netizen mulai kesal, mulai geram, terus mereka cari tahu, ini anak siapa sih gitu kan. Soalnya beberapa kali viral video-video Mario Dandi lagi naik motor. Dari situ tuh pokoknya awal mulanya. Diusut punya usut. Nah, Rafael Alun ini, ayahnya Mario Dandi, melakukan gratifikasi dengan menerima wajib pajak. Jadi uang yang diterima itu dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikan. Makanya sekarang saya ada di sini karena hari ini adalah agenda putusan vonis dari majelis hakim. Dan sini sih sekarang belum terlalu banyak kegiatan ya. Masih wartawan, petugas. Mungkin kita bisa sekalian jalan-jalan, kita lihat ada apa aja di sini. Yuk, yuk. Mbak, nanti ini yang buat Rafael Alun atau bukan? Iya. Oh, nanti di sini. Jam 1 ya? Dari mana, Mbak? Keluarga, bukan? Oh. Tamu aja ya? Iya, jam 1 mulainya. Ini nanti jadi salah satu ruang sidang yang akan digunakan untuk agenda putusan majelis hakim. Sekarang sih memang belum banyak orang ya, masih rata-rata sih dari teman-teman media. Pengunjung, belum ada perwakilan dari keluarga juga. Biasanya sih akan mulai rame sejam atau setengah jam lah sebelum sidang dimulai. Ya? Dari mana? Bekasi. Keluarga ya? Dari keluarga ternyata. Tapi kan pasti nggak mau diwawancara. Kita ajak ngobrol diam-diam kali ya. 11, 12, 1, 2, 3 entar lagi. Jadi udah hampir 5 jam kita nunggu di sini untuk menyaksikan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Rafael Alun. Tapi sampai jam 2:30 nih sekarang yang katanya sidangnya itu jam 2:30, tapi belum ada tanda-tanda kehidupan. Di ruang sidang sebenarnya udah ada jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari Rafael Alun. Tapi sampai sekarang terdakwanya juga belum ada.
Mbak namanya siapa Mbak? Halo, dengan aku Mayang. Mbak Maya. Mbak Maya emang kerja di Tipikor atau enggak? Enggak, aku bukan. Swasta aja? Yes, betul, swasta aja. Mbak, tahu kan kasus tentang Rafael Alun Iya, yang betul. sekarang ini akan mendengarkan vonis dari majelis Iya, hakim. iya, betul. Mbak bayar pajak nggak ngomong-ngomong? Saya bayar pajak dong, taat pajak ya. Taat pajak. Betul. Nah, Mbak ini kan kalau Rafael Alun ini memang informasinya gratifikasi, penggelapan pajak dan lain sebagainya. Tanggapannya gimana sih Mbak? Sejujurnya ya, kita tuh masyarakat tuh banyak banget kecewa dengan adanya si Rafael Alun ini, karena kita bayar pajak, capek-capek kerja bayar pajak, harusnya kan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, tapi malah dinikmati oleh dirinya sendiri. Itu sih salah banget. Dan tuntutannya dari jaksa penuntut umum ini kan tadinya 14 tahun. Jadi kita lagi mau dengar nih, apakah nantinya vonis dari majelis hakim itu lebih tinggi atau justru lebih rendah? Kalau dari Mbak sendiri gimana nih Mbak? Kalau dari saya sendiri sih ya, harus seberat-beratnya. Mungkin harus 14 tahun, mungkin lebih kali ya. Karena dilihat dari TV juga, itu banyak banget juga ternyata buat beli mobil, buat beli rumah. Itu Memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri, dan itu sangat mengecewakan sih. Ya apalagi sekarang kalau banyak netizen bilang kan katanya jangan-jangan bisa ada kong kali kong nih karena pejabat pajak dan lain sebagainya. Mungkin nggak tuh Mbak? Enggak sih, kita harus beritikat baik kepada pengadilan untuk memutuskan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Thank you Mbak. Ya. Dah, aman kan? Aman, thank you Mbak. Jadi sebetulnya masyarakat itu tuh sekarang sedang menunggu putusan dari majelis hakim. Karena ada juga yang berpendapat, ini kayaknya bisa ada kong kali kong deh, jangan-jangan ini lagi bermusyawarah deh, makanya lama nih nggak mulai-mulai. Tapi kan kita nggak boleh beropini ya, kita kan harus tetap menunggu jalannya pengadilan seperti apa, dan seperti apa nantinya bukti-bukti di persidangan itu, apakah bisa memberatkan vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim dan lain sebagainya. Tapi saya juga pengen cari lagi perwakilan dari warga ya terkait dengan putusan vonis hari ini, apakah nantinya sepadan atau enggak. Berat ya. Masalahnya tuh nyari orang yang mau ditanyai keterangan tentang perpajakan ini nggak banyak. Oh, tahu. Guys, boleh kali pegang? Masa gue bawa WhatsApp? Mas, bayar pajak nggak? Bayar pajak nggak? Nggak tahu. Mas nggak bayar pajak, Mas? Oh nggak, gini. Mana ya? Oh lagi foto. Coba ya. Bayar pajak? Nggak tahu. Mas nggak bayar pajak, Mas? Oh nggak. Ibu, Bapak, sorry ganggu. Saya Anggi dari MNC. Kesini bukan kerja kan? Kerja Kak. Oh, tapi kerja di pengadilan? Enggak. Oh bukan. Kami lawyer sama Kak. Oh lawyer. Mbak, aku boleh nanya pendapatnya nggak? Mbak dengan siapa namanya? Saya Dini Kak. Mbak Dini. Mbak Iya. Dini kemarin kesini dong biar muka cantiknya kelihatan. Nah gitu dia. Mbak Dini mau nanya deh, Mbak Dini bayar pajak kan? Iya, bayar pajak Kak. Nah ini tuh kita lagi nunggu vonis dari majelis hakim untuk Rafael Alun soal penggelapan pajak. Menurut Mbak gimana Mbak? Terkait pembayaran pajak. Iya, jadi ini tuh Rafael Alun ini dia pejabat pajak, Iya. terus memperkaya diri sendiri, Oh iya. dan akhirnya sekarang vonis dari majelis hakim sedang ditunggu oleh netizen. Dia ini sempat dituntut oleh JPU 14 tahun Oh, penjara. iya, Iya. Sekarang tuh lagi, Mbak jangan jauh-jauh dong, saya nggak gigit kok, Oh, iya. saya nggak COVID juga. Gitu. Dan sekarang lagi nunggu vonis majelis hakim. Kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau menurut Mbak sendiri, orang-orang yang seperti ini layaknya hukumannya berapa lama ya Mbak? Harusnya sih diputus seberat-beratnya ya Kak ya. Soalnya kan ini juga putusan dari hakim itu pasti kita itu menanti adanya putusan yang bersifat edukasi untuk masyarakat itu. Supaya ini jadi contoh untuk masyarakat agar kita itu membayar pajak gitu loh, membayar kewajiban kita. Sedang kita menuntut hak kita kepada negara, kita juga harus membayar kewajiban kita. Itu sih sebagai warga negara yang baik ya Kak ya. Iya. Berarti Mbak mengecam ya orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri sementara rakyat itu capek-capek kerja dan bayar pajak untuk negara. Harusnya kan mereka menjadikan contoh kepada masyarakat. Kalau pejabatnya aja nggak wajib bayar pajak, nggak tertib bayar pajak, masa mau nyuruh masyarakatnya buat bayar pajak, kan seperti itu Kak. Ya, dihukum seberat-beratnya berarti masih Betul. berharap bahwa pengadilan ini tetap berpihak pada keadilan. Betul Kak. Apalagi berpihak pada wong cilik ya kalau bahasa Jawa gitu. Baik, makasih Mbak. Siap, Thank Kak. you. Bapak, saya juga dong mau tanya pendapat Bapak. Jangan dong, ya beda-beda dikit lah.
kan biasanya Ya. suami istri kan? Suami istri kan istri, bisa berbeda sama-sama pendapat lawyer, juga. ya. Dengan Bapak siapa namanya? Ulin Nuha. Pak Ulin. Iya. Pak Ulin udah dengar belum yang kasusnya Rafael Alun ini? Ya, sudah. Ini gimana tuh Pak tanggapannya? Ya, sebenarnya beliau sebagai pejabat yang ketika dilantik itu sudah disumpah ya atas nama kepercayaan dan agamanya. Terus kemudian dia berjanji terhadap agamanya dan negaranya untuk bertindak sesuai dengan undang-undangnya. Tapi ketika dia mengkhianati sumpahnya, otomatis dia juga mengkhianati negaranya, bangsanya, agamanya maupun masyarakat secara luas. Yang seharusnya pajak itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas, dia digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya atau kelompoknya sendiri. Dan itu yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukuman seberat-beratnya agar tidak ada pejabat-pejabat lain yang mengikuti tindakan tersebut. Iya. Dari bukti-bukti di persidangan memang memperkuat bahwa dakwaan dari KPK ini betul-betul membuktikan bahwa Rafael Alun ini bersalah begitu Secara melakukan alat gratifikasi. bukti itu sudah terpenuhi. Iya. Dan sekarang ini tuh ada kekhawatiran juga nih Pak dari Ya. masyarakat bahwa sosok Rafael Alun yang cukup kuat dan Ya. dia juga pejabat pajak, uangnya banyak begitu Ya, kan. betul. Mungkin nggak sih ini nanti bahwa vonis dari majelis hakim justru malah lebih ringan gitu dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Kinerja dari aparat penegak hukum, Mbak, dalam hal ini kejaksaan ataupun KPK maupun majelis hakim itu tentu diawasi oleh lembaga yang pengawasannya. Ya. Hakim diwasai oleh komisi yudisial, jaksa ada komisi kejaksaan, serta itu masyarakat juga mempunyai tekanan Ya. publik ya bahwasannya hukum tidak bisa dibuat main-main karena ada asas hukum bahwasannya kedaulatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, Mbak. Berarti optimis ya kalau Optimis. saat ini memang di mana era digitalisasi, Betul, siap. bahwa masyarakat sudah mulai memantau Siap, dan melihat betul. bahwa nantinya hukum yang ditegakkan ini pasti betul-betul tegak lurus terhadap Betul, keadilan dan betul, untuk betul, masyarakat. sepakat. Terima kasih. Sama-sama, Mas Uli. Mbak. Thank Sama-sama, you. ya, sama-sama, makasih. Thank you ya Mbak. Dadah, thank you ya. Salim. Aduh terima kasih, dadah. Ya gitu ya teman-teman, kalau dari 3 narasumber saya tadi, mereka itu optimis bahwa nantinya putusan majelis hakim itu betul-betul berpihak pada keadilan. Apalagi kalau kita tahu sekarang ini kan udah era digitalisasi ya, informasi itu betul-betul udah spread out dengan mudahnya. Jadi semua mata tuh sekarang betul-betul memandang dan mendengar bagaimana konsekuensi nantinya sepadan nggak untuk Rafael Alun ini. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10.079.095.519 rupiah.